setiap tahun, tapi orang Yahudi ada di seluruh dunia ya, di Eropa, Amerika, totalnya 17 juta orang Yahudi hidup. Tanah suci, tanah Palestina ada 7 juta aja. Tapi setiap tahun banyak orang Yahudi di Eropa, di Amerika, dan mereka datang dan hidup di Palestina. Kenapa? Karena mereka percaya ini tanah perjanjian. Mereka harus kembali ke tanah perjanjian sebelum kiamat. Jadi setiap tahun banyak orang Yahudi kembali atau masuk di sini dan ambil paspor Israel dan hidup di sini. Namanya Aliyah, bahasa Ibrani ya. Bahasa Arab hijrah, seperti hijrah. Mereka kembali tanah perjanjian untuk menurut mereka, tapi mereka percaya begitu. Jadi mereka mau pelan-pelan masuk di sini dan orang Muslim pelan-pelan keluar di sini ya. Caplok ya, sedikit caplok ya. Tapi sekarang situasi di Gaza tidak baik karena setelah 7 Oktober antara Israel ada perang antara Hamas dan antara Israel. Jadi kota Yerusalem tempat suci untuk orang Nasrani, untuk orang Yahudi, dan untuk kita juga untuk tiga agama. Apa artinya Yerusalem atau Jerusalem atau Yerusalem bahasa Ibrani atau Al-Quds? Ya, jadi namanya Yerusalem artinya tempat damainya. Tapi sampai sekarang perang ya, karena semuanya dinasti mau caplok atau ambil atau kontrol. Karena ini tempat suci, tempat penting untuk mereka ya. Tapi bahasa Arab Al-Quds ya, Al-Quds artinya tempat suci. Bahasa Ibrani Yerusalem artinya tempat damai juga ya. Tapi waktu Romawi namanya Yerusalem, yang original namanya Elia. Elia bahasa Yunani artinya matahari. Elia. Jadi ada beberapa nama, Elia, Yerusalem, Al-Quds. Bahasa Inggris Jerusalem ya. Ada beberapa nama kota Yerusalem. Kata-kata Palestina ini bahasa Yunani juga, Philistines. Waktu Iskandar datang dan ambil tanah ini, dia bilang ya ini Philistines ya, ini kata bahasa Yunani ya. Namanya Palestina datang dari zaman dulu ya. Sekarang kita ada di kota tua Jericho. Ini adalah kota yang paling tua yang ada di Palestina. Ini adalah gunung percobaan, Mount of Temptation. Disinilah Nabi Isa ditantang oleh iblis ceritanya untuk loncat dari gunung ini, apakah kamu akan mati atau tidak. Tapi Nabi Isa menolak karena tidak boleh menantang Tuhan. Nabi Musa karena Salatin Al-Ayyubi mimpi badanan Nabi Musa sekitar di sini dan dia didirikan masjid ini. Di dalam satu hadis dan juga
ada riwayat katanya Nabi Musa hilang sekitar di sini, jadi tanahnya merah ya, kita boleh lihat tanahnya di sini sedikit merah ya. Ini adalah makom dari Nabi Musa, petilasan Nabi Musa yang ada di kota Yerusalem, Palestina. Ya, kita akan masuk ke Masjid Petilasan Nabi Musa alaihi salam di kota Palestina. Kita akan berdoa dulu di sini sebentar. Pohon zaitun ini sebelah kanan ini pohon zaitun ya, pohon zaitun. Di dalam pohon zaitun di bawah ada pemukiman Yahudi satu juga. Jadi umumnya zaitun kawasan Palestina, tapi rumahnya ke bawah kita boleh lihat ya, ada beberapa ini pemukiman Yahudi baru. Untuk didirikan pemukiman mereka harus 7 tahun kontainer. Setelah 7 tahun mereka punya hak untuk didirikan bangunannya, begitu. Jadi 7 tahun mereka hidup di kontainer, kemudian ya. Ini Bukit Zaitun, ini kuburan orang Yahudi, ini kota tua, ini Dome of the Rock. Nah, yang ini Kibli. Nah, yang ini yang biru ini gereja. Oke. Kita sekarang berada di Bukit Zaitun. Nah, dari sini terlihat jelas pemandangan kota Yerusalem Timur. Sana itu Masjidil Aqsa, itu Dome of the Rock. Ini kuburan orang Yahudi, harganya $1 juta per satu makamnya. Oke.
Ini rumah sakit di Palestina. Gereja ya. Itu zaitun. Nah, ini kota tua, Depok kota tua. Ya ini sebelah kiri atas ini teman Getzman. Ya ini semuanya kubur Yahudi ya. Kita tadi di atas ya. Sebelah kanan atas ini Masjid Qibli yang tadi salat subuh ya. Dan tempo ratapan Bapak Ibu sebelah kanan ini yang sebelah kanan tempo ratapan. Mereka masuk dari sini orang Yahudi tempo ratapannya. Ya di dalam mereka meratapan. Sekarang banyak tentara Yahudi karena perang ya, mereka lebih nasionalis sekarang ya. Ya di depan kita ini Bukit Zion ya. Sekarang kita berada di Bukit Zion. Sebelah kanan kita adalah tembok kota tua. Nah, di depan itu ada gereja. Sini dulu ya. Ini peta kota Yerusalem, kota tua. Di sini orang Yahudi ambil ya karena ini Masjid Al-Aqsa ya, mereka ambil di bagian di seperempat Muslim mereka ambil tempo ratapan ya. Hancur. Sebentar dulu ya, mereka semua jelaskan. Ini kota tua. Sekarang kita di Bukit Zion. Pintunya Zion namanya, pintu Zion. Di dalam kota tua ada seperempat Kristen, ini seperempat Kristen, seperempat Muslim, seperempat Yahudi, dan seperempat Armeni. Siapa orang Armeni? Mereka orang Kristen juga, bukan Arema Malang ya, bukan ya, ini Armenia. Ini bangsa yang pertama masuk agama Islam ya. Jadi mereka di sini dari zaman dulu. Mereka punya KTP Palestina juga ya, jadi KTP. Mereka bukan orang Yahudi. Bapak Ibu, ini Masjid Al-Aqsa. Semuanya kompleks ini Masjid Al-Aqsa. Di sini ada tempo ratapan. Orang Yahudi percaya tempo ratapan ini, dinding ini peninggal dari periode candi kedua setelah Romawi hancurkan. Bapak Ibu, semuanya kompleks ini Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Al-Aqsa ada 18 masjid, tapi yang penting 5. Contohnya kita udah di sini sholat kemarin ya, namanya Kubah Emas atau Baitul Sahra atau Baitul Maqdis. Dan di sini ada Masjid Qibli.
di sini ada Masjid Marwan, di sini ada Masjid Burak. Jadi semuanya masjid ada ceritanya. Karena Masjid Burak ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, dan binatang Burak tinggal di sini. Di sini. Dan Masjid Kibla ada peninggalan dari period Nabi Sulaiman, beberapa waktu dari period istana Nabi Sulaiman. Masjid Marwan ada tempat Siti Maryam, nanti kita masuk juga. Dan di sini ada Holy Sepulchre, gereja Kiamah. Orang Nasrani percaya Yesus Kristus salib di sini, di Holy Sepulchre. Semuanya dinding ini Bapak Ibu, dinding kota tua, ini 4 kilo sekitar. Ini Zion, pintu Zion. Di sini ada pintu Damaskus. Kita boleh lihat di sini mereka tertulis bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Kenapa 3 bahasa? Karena ceritanya untuk Islam berbeda, ceritanya untuk orang Yahudi berbeda, ceritanya orang Nasrani berbeda. Contohnya Damaskus Gate, Shar Shechem, bahasa Ibrani, artinya Shechem Nablus, pintu Nablus. Karena kenapa mereka bilang Shechem? Mereka percaya Mesias akan ke Shechem juga. Dan Bab al-Amud bahasa Ibrani, Amud artinya kolon, 2 kolon. Mungkin zaman dulu di sini ada 2 kolon dari period Romawi. Jadi namanya berbeda daripada bahasa Inggris. Ini Herod Gate. Ini tempat tadi subuh kita masuk di sini ya. Herod Gate, hotel kita sekitar di sini. Ya, Herod Gate, Damaskus Gate, New Gate, di sini ada Jaffa Gate. Ömer bin Hattab masuk kota Yerusalem lewat di sini Jaffa Gate. Nanti kita lewatin Jaffa Gate, masuk di sini mengambil kota Yerusalem. Kapan? Tahun 636 mengambil kota Yerusalem. Dengan siapa Ömer bin Hattab datang? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Salman Farisi, Wada ibn Samit, Khalid bin Walid. Dan tapi pertama kali historisnya Yerusalem mulai dengan Nabi Daud. Nabi Daud pertama kali didirikan kota di atas bukit ini sampai ke bawah lempah Silwan. Bapak Ibu, ini pintu Zion. Kita boleh lihat ada tanda-tanda ya. Kita kembali. Ini tanda-tanda apa? Di atas bukit Zaitun saya bilang ya, tahun 67 tentara Israel masuk ke kota Yerusalem lewat di sini dan mengambil kota Yerusalem lewat di sini. Kita boleh lihat tanda-tanda pistol ya, karena mereka masuk lewatin di sini ya. Gitu ya. Iya. Tapi dinding ini peninggal periode Turki Ottomani. Turki Ottomani masuk kota Yerusalem tahun 1517. Jadi banyak histori ya, ada periode. Ini asli ya. Kita boleh lihat ini asli dari tanda-tanda dari perang ya. Kota tua ya, ini pintu kota tua. Bapak Ibu, ada ya pintu kota tua. Saya jelaskan lagi, ini Herod Gate, pintu Herod. Pintu Damaskus kedua. Ketiga New Gate didirikan period Abdul Hamid Sultan kedua. Dan ada Jaffa Gate, Ömer bin Hattab masuk lewatin di sini. Dan Zion Gate, sekarang kita di atas ya, di depan Zion Gate. Dan di sini Dan Gate, tempo ratapan di sini kita lewat ya tadi ya, Dan Gate. Dan di sini ada Golden Gate. Kita di atas Bukit Zaitun lihat ya. Period Salatin Al-Ayyubi, Golden Gate ditutup karena mereka percaya Mesias akan masuk lewat di sini. Salatin Al-Ayyubi ditutup di sini dan bikin kuburan untuk mereka tidak masuk. Dan strategisnya kalau di sini ada pintu lebih mudah untuk mengambil kota. Jadi dia ditutup. Ada Lion Gate di sini dan Herod Gate ya. Di dalam Masjid Al-Aqsa ada 14 pintu, tapi yang buka 5 aja ya. Jadi ini buka, Bab al-Hadid buka, Kettani buka, dan Bab al-Silsilah buka. Bab al-Magharib ini karena di sini ada tempo ratapan. Kalau orang Yahudi mau masuk Masjid Al-Aqsa, mereka masuk lewat di sini. Kadang-kadang ada konflik ya dalam Masjid Al-Aqsa karena mereka masuk lewatin di sini dan anak-anak Palestina tidak mau mereka masuk, mereka jatuh batu ya. Dan tentara Israel masuk dan ada perang kadang-kadang.
Gereja apa ini? Gereja Armeni. Gereja Armenia. Ini patriarki Armeni. Ini seperti gereja ibu kota orang Armeni. Bapak Ibu, ini perjamuan terakhir ya. Perjamuan terakhir. Orang Nasrani percaya sebelum salib kumpul dengan sahabatnya di sini, maka terakhirnya. Jadi Oke, Bapak Ibu, kita udah masuk ke Masjid Ibrahim. Nah, mereka udah masuk di sana. Di sini ada makam Zawj Nabi Ibrahim, Siti Sarah ya, istrinya Nabi Ibrahim. Didirikan oleh Salahuddin Ayyubi tahun 1988 setelah mengambil kota di sana, dia didirikan Masjid Ibrahim. Kenapa Masjid Ibrahim penting? Karena di dalam masjid ke bawah 12 meter ada dua sujud. Jadi badangan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah dan anaknya Ishak alaihissalam dan Yaqub alaihissalam di dalam gua jasadnya. Jadi tapi kuburannya ke bawah 12 meter di dalam masjid. Jadi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonnya di Mesopotamia, dan dia datang di sini hidup dengan keluarga di sini, dan dia jual tanah ini untuk kuburan keluarga dia. Jadi dari zaman dulu dia datang dan tinggal di kota
namanya kota bahasa Arab Al-Khalil, artinya karena Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad SAW Habibullah. Jadi Nabi Ibrahim salah satu al-Nabi. Bapak Ibu, tahun 1992 satu orang Yahudi yang radikal masuk ke Masjid Ibrahim ketika orang Muslim sholat, dia membunuh 24 Muslim. Sebelum atak ini, sebelum Bolstein atak, sebelum tahun 1992, masjid ini semuanya kontrol oleh Muslim. Jadi di dalam otoritas sekarang ada 2 checkpoint. Ketika kita mau masuk, mereka cek 2 checkpoint. Jadi sekarang di dalam kontrol oleh tentara Israel. Kenapa? Karena setelah Bolstein attack, mereka bikin setengah bagian sinagog, setengah bagian masih masjid. Kita boleh lihat ada pintu belakang di sini. Jadi belakang di sana ada sinagog. Di sini kita boleh lihat orang Yahudi datang dan sujud di sana. Ada kamera untuk azan. Imam datang di sini kalau mereka izin imam masuk di dalam dan ada azan. Kalau mereka tidak buka pintunya, tidak ada azan. Jadi azan kontrol oleh mereka, juga ada kamera selalu. Ya, begitu ya. Jadi setengah bagian sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi, setengah bagian masih masjid. Ya. Kita boleh lihat setengah bagian makom di bagian sinagog, setengah bagian di dalam masjid. Ada pertanyaan tentang Masjid Ibrahim? Di depan ada ya gua, kita boleh lihat. Ya. Jadi, Nanti kita boleh melihat ada gua ya. jadi Ini makom tapi jasadnya ke bawah. kalau di bawah sini juga Ada gua suci di dalam gua ya. Ada pertanyaan? yang hijau-hijau tanda itu apa ya? Di sini Nabi Ishak, makom Nabi Ishak dan istri Nabi Ishak namanya Rifka atau Rebecca bahasa Inggris. Makom Nabi Yakub di dalam bagian sinagognya. Dan Nabi Ibrahim setengah di dalam masjid setengah. Bukan Siti Sarah. Di bawahnya. Siti Sarah. Bapak Ibu Siti Sarah tadi ketika kita masuk ini Siti Sarah. Dan ini Nabi Ibrahim makom, tapi jasadnya badannya ke bawah. Ya. Tapi kalau Di depan kita Nabi Ishak dan sebelah kiri istrinya. Ya. kalau Siti Sarah langsung jasadnya. Bukan Makom semuanya juga. makom, jasadnya Bapak Ibu. Gua. Ini masjid, ke bawah 12 meter masjid ada gua suci. Nanti kita boleh lihat ada gua. Nanti kita boleh lihat di sini. Jadi jasadnya di dalam gua. Ini Ibrahim yang Siti Sarah yang tadi di depan. Sebenarnya Siti Sarah, ini Isra. Sini gua. Ke bawah ya. Oh, ini guanya. Ini gua ya, Nggak bisa dibuka. Ini makamnya Nabi Ishak alaihissalam. Dah. Ini makam istrinya Nabi Ishak. Bapak Ibu, ini mimbar dari period Salatin Al-Ayyubi, ini original juga. Jadi Salatin Al-Ayyubi pesan dari Suriah, dari Halab, untuk satu mimbar untuk
Harem-i Şerif, satu mimbar untuk Masjid-i Aqsa di dalam kiblat. Tapi tahun 67 satu orang radikal masuk Masjid-i Aqsa, dibakar satu mimbar. Jadi satu aja tinggal yang original. Jadi ini original. Di Masjid Kiblat dibakar oleh satu orang Yahudi yang radikal. Oke, foto-foto terus. Ya. Ini adalah universitas apa Pak? Arkeolog Arkeolog ada di Israel. yang ada di Israel. Penelitian kota Jericho itu untuk sekolah. Namanya apa? Nama universitasnya? Albright Institute of Archaeological Research. Ini. Oke. Ini ya kuning-kuningnya ini. Oh, yang ini. Yang ini ya, ini pohon-pohon dan di atas ada banyak pemukimannya yang ini. Udah lihat foto-foto ya? Video boleh. Ini pohon gorgon. Yang kuning ini kan, yang Ya, Kuning karena- kecil-kecil. Pada ngumpet di situ, pada ngumpet. diam-diam ya.